yang ini saya akan lanjutkan untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Dan saya beri judul berkat perjamuan kudus. Sebab setiap seminggu sekali, setiap 1 bulan sekali, khusus pada minggu pertama, kita sudah selalu melakukan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Saya ingin kita melakukannya dengan segenap hati, sehingga apa yang kita lakukan itu mendatangkan berkat, bukan laknat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen tahu bahwa memang dalam dunia itu hanya ada 2 jalan. Yang pertama adalah jalan yang benar atau jalan yang sempit, dan yang kedua adalah jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu artinya Alkitab mencatat jalan yang benar tapi dalam penderitaan. Dan kemudian jalan yang lebar itu sesuka-suka kita, tapi besok dipastikan oleh Alkitab akan masuk ke dalam penderitaan. Saudaraku yang kasih saya. Jadi apapun yang mau kerjakan mungkin di depan manusia tidak tahu, tapi saya beritahu Allah Maha Tahu. Amin. Yang masih dalam pemikiran kita saja Dia tahu. Yang masih ada di dalam hati kita belum dikeluarkan Dia tahu. Saudara, jadi dalam hidup ini sebaiknya kita terbuka dengan Tuhan. Amin. Sebab kita tertutup dengan Tuhan, Tuhan juga tahu. Saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita akan mulai saja dengan membaca ayat-ayat yang sudah tersedia, yaitu di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya jemput kita semuanya berdiri seperti biasa, karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Allah itu, maka ia akan disebut diberkati. Matius 26 ayat 26 sampai 29 berkata demikian. Saya ayat 26, saudara 27, dan seterusnya bergantian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Dia mengambil tawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid dan berkata, minumlah semua tawan ini. Sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan menyusui susumu sampai pada minumnya, yaitu yang baru sama-sama dengan kamu pada Bapa. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, berkat dalam perjamuan kudus. Di sini kita sudah mempelajari bahwa namanya berkat perjamuan kudus atau perjamuan suci, yaitu kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, atau kita dipersatukan. Perjamuan kudus membuat kita semua menjadi satu di dalam Kristus.
Saudara. Mungkin ada yang saya sudah satu keluarga. Saya sudah menjadi satu suami istri, itu saudara. Ya kan? Bapak Ibu saudara, ketika kita menikah, kita dipersatukan di dalam satu keluarga, saudara. Sehingga tidak ada yang tersembunyi antara suami dan istri. Istri terbuka, semua menjadi milik kita bersama. Amin. Bukan istri, ini milikku, milikmu yang mana? Saudara, atau bukan suami, ini milikku, kamu hanya nurut. Itu saudara. Saudara dikasihi, perjamuan Roh Kudus membuat kita menjadi satu di dalam Kristus. Yang sudah jadi satu dalam keluarga, puji Tuhan. Yang sudah menjadi satu karena keluarga itu suami istri, sehingga punya anak, itu menjadi satu keluarga, saudara. Namun di sini dikatakan kita semua menjadi satu di dalam Kristus. Nah, oleh karena indahnya pernyataan ini, maka gereja kita itu menjadi satu keluarga Allah, saudara. Nah, keluarga Allah itu saling mengasihi, keluarga Allah itu saling berbagi, saling menolong, saling memperhatikan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu 1 Korintus 10 ayat 16-17 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi perjamuan suci itu menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu. Amin. Satu tubuh di dalam Kristus. Memang satu tubuh itu berbeda-beda. Ada yang jadi kaki, mungkin secara jelas, secara teliti, mungkin jadi jempol, saudara. Jempol kaki. Ada yang jadi jari, jentik, kaki, dan lain sebagainya. Atau mungkin ini menjadi satu kesatuan yang itu berupa tangan, saudara. Jadi saya beritahu, saudara, kalau kita dalam keluarga sulit untuk bersatu, itu yang pertama karena mungkin kurang pengertian dari kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah jelas, kita adalah satu. Dan tujuan perjamuan suci selalu mengingatkan kita, kita ini adalah satu. Amin. Sehingga kalau dia menderita, kita pun menderita. Ya banyak, saudara. Allah seringkali tanamkan dalam batin kita atau hati kita sebagai satu keluarga. Seringkali apa yang dialami suami istri itu kebanyakan merasakannya. Ya banyak. Apa yang dirasakan oleh istri, yang dialami oleh istri, suami pun seringkali mendapatkan firasat, saudara. Bahkan kalau orang itu punya teman yang dekat, seringkali apa yang teman kita rasakan atau alami, itu sahabatnya dapat merasakan. Ya benar. Jadi kalau ini tidak terjadi dalam hidup kita, kita akan bertanya-tanya, ini sahabat atau ini suami istri atau bukan? Saudara punya kasih di dalam Tuhan. Bahkan saya beritahu,
Seringkali Allah itu memberikan firasat kepada bapak-bapak atau ibu-ibu tentang apa yang dialami oleh anak-anaknya. Iya ya. Ini ada apa ya? Kita berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kita diingatkan, oh ya, aku harus mendoakan. Ketika kita doakan, kita tidak tahu apa yang dia alami. Tahu-tahu kita mengalami. Kenapa ini? Kita tahu apa yang dia alami. Dan kemudian kita berdoa. Ketika kita hubungi, dia menyatakan, iya, aku dalam kondisi yang seperti ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setiap bulan kita diingatkan supaya hidup dalam kebenaran. Supaya kita hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita hidup itu selalu ingat dipersatukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban Tuhan Yesus Kristus itu diadakan. Yesus bersedia untuk berkorban itu agar mempersatukan kita semua. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus, maka hubungan yang kurang harmonis itu pasti dapat dipulihkan. Bisa dipulihkan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus itu telah menyatukan kita semua, orang-orang yang berdosa dan yang diampuni. Namun kalau perjamuan kudus kita lakukan hanya sebagai rutinitas saja, maka hubungan kita sulit untuk dipulihkan. Karena prinsip daripada perjamuan kudus adalah prinsip salib. Saudara-saudara, itu adalah prinsip atau pola hidup ilahi yang harus ditiru, yang harus diterapkan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, apakah itu? Yaitu hidup untuk menyenangkan Dia. Itu prinsip yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang Kristen. Saudara, suami berusaha untuk menyenangkan istri, istri berusaha untuk menyenangkan suami. Tidak ada prinsip Kristen, suami kamu harus menyenangkan saya ya suka-suka saya. Itu prinsip duniawi. Itu prinsip yang bukan berasal dari kitab suci. Itu prinsip yang bukan berasal dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah sering kali kita mengalami pertentangan, dan engkau tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau caranya kamu menata kehidupan seperti itu. Sebab prinsip Tuhan Yesus itu sedia menderita supaya umatnya itu dapat diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Nah, oleh sebab itulah sebagai suami istri, suami mengampuni istri, istri juga mengampuni suami. Kemudian hidup selayaknya sebagai satu keluarga Kristen yang saling mencukupkan dalam semua kebutuhan, yaitu saling mengasihi, saling mengisi, bukan saling menjauhi. Apalagi memakai prinsip duniawi, hidupmu tidak akan diberkati. Itu tidak layak ikut pertemuan suci. Saudara yang dikasihi dalam, sebagai seorang sahabat, ya saling membantu, saling menolong agar dia dapat berhasil dan sukses. Bukan kamu harus bantu aku supaya aku sukses. Enggak, saudara. Itu adalah prinsip yang namanya prinsip salib atau prinsip perjamuan suci.
Sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, kita seharusnya saling mengampuni dan saling mendoakan agar hidupnya lebih maju dan selalu diberkati. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara, ironisnya adalah bahwa ada anak-anak Tuhan yang tidak mau mengambil atau turun dalam perjamuan kudus karena belum bisa mengampuni orang lain. Tetapi korban Yesus Kristus mengampuni dan memulihkan semua anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus berarti semua orang-orang percaya, tidak peduli dari gereja apapun, dari kota manapun, suku apapun, dan apa latar belakangnya. Karena satu tubuh kita menjadi satu perasaan. Itu akan meningkat, akan menjadi satu sepenanggungan, satu dengan yang lain sebagai sesama tubuh Kristus. Namun saya perlu tegaskan, maaf, bila kamu tidak layak, kamu tidak akan mendapatkan persekutuan. Walaupun nekat ikut perjamuan kudus, ya kan? Dan ketika kamu tidak layak, kamu tetap, itu pun akan tidak mengalami pemulihan. Memang kata orang, siapa tahu isi hati semua orang? Tidak tahu. Tapi lama-kelamaan akan ketahuan. Ya kan ya? Nah, oleh sebab itu, mari kita menyadari kehendak Allah, kita melakukan perjamuan suci supaya kita ngecek, mengingatkan, sehingga kita dapat memperlakukan kehidupan kita seperti apa yang Allah mau. Dan ketika perjamuan suci itu diadakan, kita terus memeriksa diri, mulai menata kembali kehidupan kita yang tidak benar, berubah, diubahkan menjadi benar. Saya yakin Tuhan akan campur tangan. Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya yang berusaha untuk hidup benar, yang berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah, itu dibiarkan. Tidak, saudara. Dia akan campur tangan. Dia menolong segala sesuatu yang kita usahakan. Saudara dikasih. Dan kemudian kita saja sampai yang keempat. Karena ketika kita berdoa, itu Tuhan memberitahu harus ada pengampunan. Saudara. Pengampunan, setelah pengampunan itu dihubungkan kembali, terhubung kembali. Setelah terhubung kembali, itu baru ada pemulihan. Banyak orang berusaha mensiasati hal ini yang sudah minta ampun dan kemudian tidak membangun hubungan. Saudara, makanya terjadi bencana. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, kita sudah melihat contoh antara Abraham dan Lot. Saudara dikasih di dalam kita. Jadi berkat yang kelima dalam perjamuan suci, yaitu kita ketika melakukan perjamuan suci, kita itu ikut memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Ayatnya di mana? Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata demikian, terjemahan baru. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terjemahan lama, karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga Ia datang.
Ini yang saya baca berurutan terus bahasa Indonesia sehari-hari. Ini penekanannya kepada apa yang kita lakukan, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang, itu tidak pernah berubah. Memang setiap kali kalian makan roti dan minum anggur ini, kalian memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudara, karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Selatir, karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sedang memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. AFD, karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Bahasa Jawa, sebab saben-saben kowe padha mangan roti lan ngombe saka ing tuwung iki, kowe padha martakake sedane Gusti nganti panjenengane rawuh maneh. Firman Allah yang hidup, sesudah makan dengan roti yang sama, Ia mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru antara Allah dengan kalian yang telah diadakan dan dimeteraikan di dalam darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku setiap kali meminumnya. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa Ia telah mati bagi saudara. Lakukanlah ini sampai Ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok roti dikhususkan hanya dalam lempengan kecil? Anggur juga kenapa kok hanya pakai cawan yang kecil? Dan itu ditetapkan sebagai roti yang tidak beragi, maksudnya tidak berasa. Tidak ada rasanya, tidak ada rasa gurih, tidak ada rasa manis, apalagi rasa nanas, rasa coklat, stroberi, dan lain sebagainya. Iya kan? Makanya dikatakan seperti yang sudah dilakukan. Katanya Tuhan tidak membatasi kreativitas, tapi khusus yang ini harus sesuai dengan teladan. Ya, makanya dari dulu perjamuan suci, ya itu seperti itu, saudara. Kenapa kok tidak kreatif? Sudah, cawannya diganti yang bentuk gede, biar kerosok. Gitu. Kalau perlu sebesar cangkir teh, gitu saudara. Tidak pernah Allah inginkan seperti itu, saudara. Apalagi ayo kita perjamuan suci, roti sebesar roti tawar dan kemudian anggur setiap orang satu botol. Tidak ada di dunia ini yang saya pernah mendengar kreativitas perjamuan suci seperti itu, saudara-saudara. Dari Katolik, Kristen, semua sama, saudara dikasih. Nah, kita melakukan itu tujuannya memberitakan kematian Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama saya ingin ambil kata memberitakan. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah kat angelo. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan to speak, to proclaim, to declare, to teach. Artinya adalah
speak itu menyampaikan, to problem itu menerangkan atau mendeklarasikan, dan kemudian mendeklarasikan itu to declare, dan kemudian to teach itu mengajar atau memimpin. Declare bisa juga mengumumkan. Jadi apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Kita diminta ketika mau melakukan perjamuan suci itu sebaiknya berbimbing. Dan kemudian yang kedua, dilakukan bersama-sama, saudara, sehingga kita dapat mengingat akan apa yang Tuhan Kristus Yesus lakukan, dan kita dapat melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Tuhan sampai Dia datang, menyampaikan, menjelaskan, mengajarkan tentang Injil Kerajaan Surga. Saudara dikasih di dalam Tuhan, bicara tentang Injil sebenarnya itu ada dua hal yang prinsip, namun seringkali sulit untuk dipahami. Yang pertama Injil keselamatan, yang kedua sebenarnya Injil Kerajaan Allah. Injil keselamatan berbicara tentang karya Tuhan Yesus Kristus yang berusaha menjadi pokok keselamatan. Dan Injil Kerajaan adalah bagaimana kita mengubahkan diri sesuai dengan kebenaran firman Allah, agar masa depan kita selagi ada di dunia ini mengalami perubahan. Semakin benar, semakin baik, semakin diberkati. Saudara, jadi kalau kita sekarang mendengar Injil keselamatan mati, masuk surga. Tapi kalau ingin mendapatkan posisi di surga dan mengalami perubahan di dunia ini, kita harus mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Kerajaan itu berarti berjenjang, saudara. Jadi kalau engkau mati ketika dengar Injil keselamatan, belum menaburkan apa yang baik, belum menanamkan apa yang benar, engkau akan ada di pinggiran surga. Ora apa-apa. Ya terserah saudara. Tapi firman Allah memberitahu, selagi ada kesempatan, ayo kita menanamkan, menata hidup kita yang penuh dengan kebaikan. Amin. Sehingga kita kelak menerima bukan hanya di surga, di dunia ini juga. Saudara saudara. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk keselamatan umat manusia. Kematian Yesus adalah untuk menembuskan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Acap kali kita jatuh dalam dosa, namun perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa ada pengampunan dan penyucian atas dosa-dosa kita. Yesus Kristus sudah mati untuk menebus semua dosa kita, asalkan kita percaya kepadanya dan mengakui semua dosa kita. Tapi ada satu ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, waktu kita menerima perjamuan kudus, kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita semua adalah messenger-nya Tuhan.
di akhir zaman ini dengan pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga, yaitu kabar baik tentang kematian Tuhan Yesus karena menebus dosa, bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga dan akan datang kembali. Jadi dari sini tersirat jelas, ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan juga Tuhan kita, melakukan perjamuan suci, itu mengingatkan kita bahwa Yesus disalib dan beroleh kemenangan, sehingga kuasa setan, kuasa iblis, kuasa apapun selain daripada Tuhan itu sudah tunduk di bawah kaki Tuhan. Kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dilucuti, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, itu yang harusnya tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut dengan kesukaran dan kesulitan, kita tidak takut dengan masalah dan tantangan. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi seorang yang kudus. Saudara, saya ingin menjelaskan tentang masalah dan tantangan. Masalah itu bila kita renungkan, itu ada andilnya orang itu. Jadi umpamanya kita melakukan kebenaran firman Allah, tapi tidak sesuai dengan kebenaran itu, maka muncullah masalah. Jadi ada salahnya dari orang itu, maka muncullah masalah. Ya kan? Kalau tantangan, enggak, kita sudah hidup benar, tapi masih dihadapkan dengan masalah, itu yang namanya tantangan. Masih menghadapi kesulitan, kita sudah hidup dengan takut akan Tuhan, masih ada masalah, itu namanya tantangan. Saudara, jadi kalau kita ada masalah, periksa diri, ada benar enggak? Kalau ada salah, minta ampun dan selesaikan. Kalau kita sudah hidup benar dan kemudian masih datang kesukaran, kesulitan, itu namanya tantangan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, berarti ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan ingin kita naik ke surga. Amin. Dan ketika kita siap untuk menghadapinya, disinilah kita akan melihat berkat Tuhan yang keenam. Yang saya maksudkan adalah berkat Tuhan yang terakhir, yaitu Tuhan akan menyatakan berkatnya yang uji. Matius 26 ayat 26 saya membaca demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saat Tuhan Yesus menyerahkan roti dan cawat anggur itu, dia mengucapkan berkat. Di mana yang tadi mengatakan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dia mengucapkan berkat. Jadi artinya bahwa dalam perjamuan kudus itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Sewaktu kita masuk dalam perjamuan kudus, pada saat yang sama kita sedang menyatakan berkat Tuhan dalam hidup kita, sekaligus rasa syukur
atas segala keselamatan yang kita terima. Markus 14 ayat 22 sampai 23. Dan kata Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Sewaktu kita menikmati perjamuan suci, itu juga sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan memberikan kepada kita keselamatan yang besar kepada kita. Karena kita mengikuti perjamuan kudus harus dengan sukacita, jangan dengan sakit hati ataupun dengan kepahitan atau dendam. Firman Allah menganjurkan dengan ucapan syukur. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Itulah yang membuat kita harus selalu mengoreksi diri, sehingga pikiran kita itu dikuduskan, hati kita itu disucikan. Saudara, berbicara tentang keselamatan yang besar, Ibrani 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, disesatkan maksudnya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuatan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Makanya tidak heran kita, kelahiran Tuhan Yesus, alam pun menjadi saksi, orang yang jauh pun menjadi tahu. 3 orang Majus, sebenarnya ada 4 orang Majus menurut kisah. Menurut hikayatnya itu 4, tapi kemudian yang 1 terpaksa tidak ikut karena berhenti di jalan. Makanya menjadi 3 orang. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat tentang keselamatan ini, tentang berita tentang bahwa pada hari ini telah lahir seorang juru selamat di kota Daud, di Bethlehem, saudaraku, itu tanda-tandanya begitu banyak dengan keajaiban-keajaiban. Alam ikut, Allah Bapa pun ikut, sehingga dia menuntun 3 orang Majus itu dengan bintang yang khusus. Itu bukan bintang biasa, itu bukan bintang yang katanya 100 tahun sekali muncul. Tidak, itu bintang yang khusus. Sebab dia itu bukan hanya beralih kayak meteor, bukan, tetapi dia menyinarkan, dan sinarnya itu menunjukkan jalan kepada 3 orang Majus untuk menemui Yesus. Jadi pertama bintang itu menyinari perjalanan orang Majus. Setelah tiba pada tempatnya, bintang itu menyinari bayi yang ada di dalam. Sehingga 3 orang Majus itu begitu yakin bahwa ini dia juru selamat yang telah lahir. Saudara ini berkasih di dalam Tuhan.
Saya lanjutkan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingat, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara, jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan penderitaan, saudara. Tapi Yesus berkata bahwa apa yang aku lakukan, pikulah salibku, dan salib itu enak. Karena konsep pemikiran, konsep perasaan sudah diubahkan. Saudara, terus apa lagi berkat dari Tuhan? Dalam Yesaya 53 itu mengatakan ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dari berkat perjamuan suci, di mana kita mengenang, memperingati, kita memahami, mengerti tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib, itu kemungkinan terjadi kesembuhan ilahi itu sangat besar. Kita harus percaya bahwa perjamuan suci yang benar, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, membawa berkat bagi kita. Karena banyak sekali kesaksian tentang mujizat yang terjadi saat melakukan perjamuan suci. Bukan hanya sembuh, ekonominya dipulihkan, kesulitannya teratasi. Itu berkali-kali terjadi ketika kita melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu perjamuan kudus merupakan manifestasi kasih Allah kepada umatnya yang nyata, untuk selalu dimanifestasikan dalam praktek hidup kita setiap hari. Ayo kita melakukan kebenaran firman Allah, sehingga engkau menjadi bukan orang percaya saja, tapi meningkat menjadi orang benar. Saudara-saudara, waktu kita menikmati perjamuan suci, kita menikmati berkat Tuhan. Dan berkat ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibagi-bagikan juga kepada yang lain. Maknanya dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada yang lain. Dan kalau kita memberi, kita pasti akan menerimanya. Setiap kita menabur, maka kita akan menuai. Dan apa yang kamu tabur, kasih, maka kamu akan menuai kasih juga. Ataupun sebaliknya, kamu menabur kepahitan, dendam, engkau akan menuai yang sama. Karena tidak pernah terjadi
Seorang petani itu menanam cabai, keluarnya ke timur, tidak ada. Ya mesti cabai. Ya benar. Dari dulu sampai sekarang hukum Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan berharap kita menanam kepahitan, menebar kepahitan akan menuai kasih. Tidak mungkin terjadi. Walaupun iblis-iblisnya ada di belakangmu untuk mendukung hal itu, dia tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara ingin berhasil di dalam Tuhan. Kalau kasih, maka kamu akan menuai kasih. Kalau kamu menanam kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Kita akan menerima berkat dan seharusnya kita menjadi berkat. Sebelum saya akhiri, saya ingin kita untuk membaca 2 Korintus 9, 6-8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan mau berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau kita rela dan bersedia menjadi berkat, kita akan menuai lebih banyak lagi berkat Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen tidak perlu takut berkekurangan berkat. Sebab apabila kita menerima berkat dan menjadi berkat, maka hidup kita pasti berlimpah oleh anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baiklah kita dengar firman Allah dan siap untuk melakukannya, sehingga apa yang dijanjikan menjadi nyata dalam hidup ini. Saya ingin menjelaskan, kita melakukannya harus dengan sungguh. Kalau kita bermain, kalau kita nyepelekin, kalau kita melakukan semuanya perjamuan suci itu dengan seenaknya sendiri, tanpa memperhatikan firman Allah, apa yang akan kamu alami? 1 Korintus 11 ayat 28-32. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Ayat 28 menegaskan bahwa ketika kita mau menerima perjamuan suci, kita harus menguji diri sendiri. Terus orang nggak tahu. Saudara terima kasih. Hati-hati, firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu pasti terjadi. Amin. Walaupun langit dan bumi itu berubah, firman Allah tidak pernah berubah. Terusnya ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, sehingga dia tidak mau membereskan hidupnya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wow. Saudara yang kasih, kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia, yaitu masuk neraka. Lebih parah api daripada neraka, daripada api
tapi pengujian dari Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi perjamuan suci? Di sini yang pertama, melakukan dengan cara yang layak dan atau patut, yaitu membereskan hidup kita, sikap kita, mengubah cara hidup yang tidak benar menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan, membayangkan kematian Kristus serta siap mengampuni, memahami hidup harus benar dan harus penuh pengampunan, percaya akan tubuh dan darah Yesus. Itu tersirat jelas dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan Yesus. 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi Allah menginginkan apa yang engkau sudah ingat segera dibereskan. Nah, kesempatan perjamuan suci itu untuk membereskan kehidupan kita. Firman Allah yang hidup. Jadi apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian, tinggalkanlah korban itu di sisi mezbah dan pergilah minta maaf kepadanya dan berbaik lagi dengan dia. Setelah itu barulah kembali untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Berdamailah dengan musuh sebelum kalian diseret ke hadapan pengadilan serta dijebloskan ke dalam penjara. 26. Karena kalau sampai dipenjarakan, kalian tidak akan dibebaskan sebelum utang kalian dilunasi. Matius 5 ayat 23-26 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapmu, 24, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahan itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Sesudah itu dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Seandainya ada orang mengadukan kalian ke mahkamah, berdamailah dengan dia selama masih ada waktu sebelum sampai di mahkamah. Kalau tidak, orang itu menyerahkan kalian kepada hakim dan yang akan menyerahkan kalian kepada polisi. Lalu polisi akan memasukkan kalian ke dalam penjara. Dan ingatlah, pasti kalian tidak akan bisa keluar dari penjara itu sebelum seluruh dendamu lunas sama sekali. Mulanya yang kowe pinuju nyawa sakiti sungsungmu marang Gusti Allah, mongko kowe kelingan ana sedulur sing lara atine karo kowe. Pisungsungmu tinggalan ing sangareping mezbah. Wong mau barang ngono rukuna dhisik karo dheweke. Yen wis banjur baliyo, yen wis banjur baliyo nyaosno pisungsungmu. Yen ana wong gugat kowe menyang pengadilan, sajroning lagi padha bebarengan mlaku mrono, kowe ngalah rukun dhisik karo wong sing gugat mau. Yen kowe ora ngarah rukun dhisik, wong mau bakal ngajokake kowe marang jaksa, lan jaksa bakal masrahake kowe marang polisi. Polisi nuli ngebokake kowe menyang kunjaran.
elingo yen kowe bakal ora bisa metu saka kunjara mau samangsa utangmu durung kok sahur nganti lunas. Bapak Ibu Saudara, kisah yang saya dengar, ada seorang pegawai BCA. Dia adalah pimpinan cabang. Dia salah transfer ke orang Surabaya 51 juta. Dan kemudian dia kaget, aduh salah alamat. Cari teleponnya, ditelepon dan diberitahu, saudara, maaf bapak namanya ini dan sebagainya, punya tabungan ini, iya, saya salah transfer, saya minta maaf dan bisa ya untuk dikembalikan. Dia jawab, tapi aku kan tidak bersalah. Iya, saat itu dia tidak bersalah, ya kan? Salah nggak terima transfer? Enggak. Tapi kalau sudah tahu salah, gimana? Saudara, ini yang harus kita pahami. Setelah itu katanya, saya tidak bisa membalikan semuanya, apalagi dalam waktu singkat, karena itu sudah kupakai. Saya akan cicil sampai bertahun-tahun. Pegawainya ini pun sampai sudah keluar dari BCA karena pensiun. Dihubungi tambah sulit, orang nyicil-nyicil, saudara. Kalau berpegang pada hukum yang pertama, orang Surabaya ini tidak salah, iya kan ya? Tapi sehubungan sudah tahu bahwa itu salah transfer, dia tidak mau mengembalikan. Akhirnya pimpinan BCA pusat itu mengarahkan kepada pimpinan cabang ini, sudahlah dilaporkan polisi saja. Polisi nangkap enggak? Ini kan bukan salahnya dia, orang Surabaya, ya tidak? Polisi akhirnya bertindak, ditangkaplah orang itu. Kira-kira dalam proses nanti orang ini salah atau enggak? Salah enggak? Salah, saudara. Ini hukum yang Tuhan sampaikan ini luar biasa, saudara. Ya kan? Sebelum sampai diserahkan, kita harusnya berdamai. Tapi orang ini berprinsip hukum yang pertama. Pada hukum yang pertama memang dia tak salah. Tapi setelah dihubungi, diberitahu dan lain sebagainya dijelaskan, dia sudah janji walaupun tidak tertulis. Akhirnya polisi menyatakan orang Surabaya ini salah dan ditangkap, diproses berbalik. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya memberitahukan sebelum bencana terjadi dalam hidupmu yang tidak mau mengindahkan perjamuan kudus, di sini sudah diberitahu ada yang sakit, ya kan? Ada yang mengalami kesukaran. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi firman Allah ini pernah kejadian di Korintus. Marilah kita belajar untuk memakutkan diri dengan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu mendatangkan berkah, bukan laknat. Apa yang kita lakukan itu meningkatkan berkat kita, bukan tambah menghabiskan berkat.
Saudaraku, yang kedua, menguji diri sendiri dengan cara memeriksa diri apakah masih ada dosa dan merasa diri tidak layak. Jika ada dosa, maka kita meminta ampun dan meminta agar Tuhan Yesus memutuskan kita dengan darahnya supaya kita layak melakukan perjamuan suci. Dan segera bereskan. Jika engkau bermasalah dengan orang lain dan orang itu ada di sini, bereskanlah terlebih dahulu. Itu yang Allah mau, sehingga hidup kita itu selalu beres di hadapan Tuhan. Dan kapanpun Tuhan panggil, kita siap karena kita akan masuk ke surga. Saudara yang kekasih, itulah prinsip kehidupan Tuhan yang Ia kehendaki terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan bila hidupmu seperti itu menjadi terang, itu menjadi garam, itu menjadi teladan dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang di atas itu selalu menopang hidupmu, selalu memperhatikan hidupmu, selalu mencukupi, selalu memberikan apa yang engkau butuhkan. Oleh sebab itu, marilah kita membereskan hidup kita, melakukan perjamuan kudus dengan penuh hikmat, penuh penghayatan, sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Dan saya berdoa berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan. Amin. Mari kita akan berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu lagu, pengorbananmu